Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang apa itu gadai atau rohan. Nah, nggak semua orang itu bisa membeli barang langsung jadi bisa lewat jaminan. Nah, di Islam itu ada yang namanya gadai atau rohan. Jadi teman-teman, gadai itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu rohan, yang artinya sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Namun juga dikenal sebagai kata al-habs, yaitu penahanan atau penangguhan terhadap suatu benda. Selanjutnya kita akan membahas hadis yang menjadi dasar rohan atau gadai. Itu ada hadis Aisyah dan konsep gadai syariah. Itu hadis Aisyah yang berbunyi, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyan ila ajalin waruhanahu dir'an min hadid. Jadi artinya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo dan beliau menjaminkan baju besi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi poin penting dalam hadis ini itu ada beberapa. Jadi hadis ini tuh menjadi dalil utama sahnya akad rohan atau gadai dalam ekonomi syariah. Kemudian barang jaminannya itu ya tidak harus uang tunai. Seperti hadis tersebut, Rasulullah itu memberikan jaminan baju besinya. Nah, Islam itu bisa membuka ruang kerja sesama lintas agama. Jadi Rasulullah kan tadi sudah bertransaksi gadai dengan orang Yahudi. Nah, prinsip syariah di sini itu adanya kepercayaan, tanggung jawab, dan keterbukaan. Selanjutnya kita akan membahas unsur dan syarat penting dalam akad gadai. Jadi ada 4 unsur akad gadai. Yang pertama itu sewat atau ijab kabul ya. Yang kedua itu marhun, yaitu barang jaminannya. Yang ketiga itu marhun B, yaitu utang atau pinjamannya. Dan yang keempat itu pihak akad, yaitu pemberi dan penerima gadai. Selanjutnya, jadi marhun atau barang jaminan itu juga ada beberapa kriteria. Yang pertama itu harus sah itu jika menurut hukum syariah, itu bisa diperjualbelikan barangnya dan bernilai. Yang ketiga itu barangnya itu dimiliki pemberi gadai sendiri dan bisa dialihkan. Contohnya seperti emas, elektronik, kendaraan, dan surat berharga. Kemudian barang yang tidak sah dijadikan jaminan itu ada beberapa, misalnya kayak barang pinjaman, hasil gosok, dan barang dengan tanggungan hukum. Nah, untuk marhun B atau utang atau pinjamannya itu ada beberapa syarat. Jadi syaratnya itu yang pertama itu syarat dain, yaitu harta karena tanggungan atau utang. Yang kedua itu sabit, yaitu utang yang sudah terjadi. Yang ketiga itu luzum, itu utangnya tetap dan tidak bisa dibatalkan. Dan yang terakhir ada syarat maklum, yaitu utang yang jelas dan disepakati. Nah, untuk pihak akad itu juga ada beberapa. Yang pertama itu pihak pertama itu pemberi gadai, itu bisa melalui individu atau lembaga. Yang kedua ada pihak kedua yaitu penerima gadai, itu juga bisa secara individu maupun lembaga. Dan yang ketiga itu harus dewasa, berakal, dan dilakukan secara sukarela. Nah, syarat-syarat gadai atau rohan itu bisa kita pelajari secara singkat, yaitu pihak yang terlibat itu rohin dan murtahinnya itu harus sehat berakal, dewasa atau balik, dan berhak akad seperti jual beli. Yang kedua, akad atau segotnya itu harus jelas, sukarela, tanpa syarat, dan terkait masa depan. Tanpa syarat atau terkait masa depan gitu. Nah, untuk hutang atau marhun B-nya itu harus nyata, mengikat, jumlahnya itu harus jelas, dan bisa dimanfaatkan dan dilunasi. Yang terakhir ada barang gadai, itu harus milik pemberi, bisa diperjualbelikan, dan punya nilai dan manfaat, kemudian kondisinya pun jelas. Nah, ada beberapa madhab yang memiliki perbedaan pendapat. Menurut Malik itu syarat pihak, utang, barang, dan akadnya itu harus sesuai. Sedangkan kalau yang Hanafi itu akad sah tanpa harus syarat masa depan, izin wali untuk anak. Yang terakhir itu Syafi'i dan Hambali itu penahanan barang itu wajib, pihaknya itu harus dewasa dan berakal, dan barang dan utangnya itu harus jelas.